juga merupakan suatu bisnis ya dari teman-teman mahasiswa pendidikan IPA tentunya untuk kita bisa cepat bertemu di perkuliahan tatap muka seperti itu Bapak. Sebenarnya sudah ada hubungannya nanti dengan MBKM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa pendidikan IPA yang sekarang sedang di rumah, yang sedang berkuliah, yang sedang bekerja, ataupun mempunyai aktivitas yang lainnya? Ya, semoga teman-teman mahasiswa pendidikan IPA yang ada di rumah atau beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya pada kegiatan kali ini yaitu kegiatan Science-Cast, di mana kegiatan Science-Cast ini merupakan program kerja baru dari Divisi Informasi Komunikasi oleh Himapippa 2021. Nah, pada Science-Cast di episode pertama ini kami mengusung sebuah tema, kenapa harus pendidikan IPA, seperti itu. Nah, Science-Cast ini juga mempunyai tujuan, di mana sebagai wadah aspirasi mahasiswa pendidikan IPA UTM yang ingin bertanya terkait prodi pendidikan IPA kita sendiri ini, di mana mungkin banyak dari mahasiswa pendidikan IPA UTM yang mempunyai banyak pertanyaan terkait prodi kita sendiri, apalagi mahasiswa baru yang baru saja melakukan atau melaksanakan kegiatan perkuliahan. Nah, sebelum ke bagian intinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan IPA dan semester 5. Saya juga termasuk bagian dari Himapippa 2021 Divisi PPA. Nah, tentu saja pada Science-Cast kali ini saya tidak sendiri. Di sini kami sudah kedatangan narasumber hebat kita yang tentunya sudah sesuai dari tema yang kita angkat seperti itu, teman-teman. Nah, jadi di sini narasumber hebat kita yaitu Bapak Muhammad Ahid, SSI, MSI, di mana Bapak Ahid ini merupakan koordinator program studi pendidikan IPA pada tahun 2018 hingga 2022. Nah, Bapak Ahid ini juga 5 bersaudara dan juga mempunyai track record yang sangat luar biasa, di mana Bapak Ahid ini sudah mengikuti kursus atau pelatihan, juga pengalaman pekerjaan atau jabatan yang pernah diraih, serta pernah mendapatkan sebuah tanda jasa atau penghargaan dari Istana Negara, teman-teman. Nah, dan selain itu juga pengalaman yang pernah dilakukan oleh Bapak juga seperti kunjungan luar negeri, pengalaman manajerial sebagai koordinator program studi pendidikan IPA, pengalaman kepakaran seperti pada bidang ilmiah tentunya, yang publikasi ilmiahnya sudah sangat banyak sekali dari publikasi penelitian, publikasi ilmiah dalam bentuk buku maupun jurnal, dan serta tidak lupa pernah menjadi narasumber hebat pada event-event yang sangat luar biasa, teman-teman. Nah, selain itu juga Bapak Ahid mempunyai pengalaman organisasi selama menjadi pegawai yang lumayan bagus dan lumayan banyak. Seperti itu ya Bapak? Iya. Selamat datang Bapak di Science-Cast di episode pertama kali ini Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bagaimana Bapak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah. Kemudian COVID cepat berlalu. Iya, amin ya rabbal alamin. Level 1 sepertinya Jawa Timur. Iya, alhamdulillah Bapak. Semoga kita juga cepat untuk kuliah tatap muka seperti itu Bapak ya, agar amin amin amin. Itu juga merupakan suatu wishlist ya dari teman-teman mahasiswa pendidikan IPA tentunya untuk kita bisa cepat bertemu di perkuliahan tatap muka seperti itu Bapak. Ya, tentunya dengan prokes ya. Iya, iya benar Bapak. Iya. Jadi Science-Cast ini kami sudah memberikan suatu Q&A Bapak dari mahasiswa pendidikan IPA yang dimana pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa pendidikan IPA itu sendiri sudah kami sortir bagian mana yang sekiranya perlu untuk ditanyakan di podcast kali ini Bapak, seperti itu. Oke Bapak. Seperti yang kita tahu bahwa Science-Cast episode pertama ini
kami membawakan sebuah tema tentang kenapa harus pendidikan IPA gitu Bapak. Nah, pertanyaannya, di pendidikan IPA sendiri ini pada kampus-kampus lainnya juga kan ada Bapak, ada prodi pendidikan IPA. Nah, termasuk di UTM. Nah, apakah ada keunggulan tersendiri dari pendidikan IPA di UTM ini Bapak selain di pendidikan IPA kampus-kampus lainnya Bapak, seperti itu? Ya, tentunya untuk pendidikan IPA di UTM itu kita mempunyai kelebihan atau berbeda dengan pendidikan IPA kampus-kampus lain karena kita kaitkan dengan potensi lokal Madura. Jadi misalkan seperti mata kuliah ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, jadi di situ kita mengetahui bagaimana ilmu-ilmu sains ya antariksa itu dihubungkan dengan etnosains atau kebiasaan-kebiasaan di masyarakat Madura. Misalkan bagaimana nelayan itu pergi ke laut itu berdasarkan kepada rasi bintang. Itu kita hubungkan dengan mata kuliah ini. Juga mata kuliah yang lain ya, misalkan garam gitu ya, misalkan ini tambak itu juga banyak yang berhubungan dengan potensi Madura atau yang dikenal dengan etnosains. Iya, berarti lebih ke pengembangan di potensi lokalnya seperti itu ya Bapak? Ya, Ya. untuk kontennya. Iya, apalagi di Madura seperti ini kan lebih terkenalnya garam seperti itu ya Bapak. Jadi mungkin kayak penelitian dari pendidikan IPA itu lebih mengarah ke potensi lokal Madura itu dikembangkan seperti itu ya Bapak. Iya, benar Bapak, betul. Dan juga Bapak, selain dari pertanyaan tersebut, nah pasti di prodi pendidikan IPA sendiri ini kan mempunyai visi misi Bapak. Nah, ada pertanyaan dari mahasiswa di mana visi dari prodi pendidikan IPA sendiri itu kan mewujudkan program studi yang unggul di bidang pendidikan IPA berbasis riset pada tahun 2020. Nah, apakah pada saat ini di mana kita sudah menginjak di tahun 2021 Bapak, apakah visi tersebut masih sudah tercapai ataukah seperti apa begitu Bapak? Nah, ini mengingat dari tahun tersebut memang Bapak. bagus pertanyaannya ini. Iya. Karena visi dan misi untuk fakultas itu ya sampai 2020. Ya, sehingga tahun 2021 ini saatnya kita mengganti ya sama dengan kurikulum. Jadi karena saatnya mengganti, sebetulnya kita siap untuk mengganti visi dan misi ini, cuman karena kendala pandemi mungkin ya, jadi dan mungkin ada teknis ya, nggak pernah ketemu. Jadi memang harus dilanjutkan ke 2020. Untuk visi 2020 memang kita lanjutkan ke 2021, cuman kita menambahkan ya, mungkin nambahkan. Ini kan harus ya visi untuk fakultas itu mengikuti visi dan misi dari universitas ya. Jadi kalau kita mahasiswa mengatakan bahwa misi kita ke depan adalah mampu membuat pendidikan yang mahasiswa yang cerdas ya, kreatif, inovatif dan unggul, kita tambahkan dengan berkarakter. Nanti jadi visi misinya adalah FIP berkarakter, tapi nanti juga diturunkan ke pendidikan IPA. Berarti tahapnya ke fakultas terlebih dahulu gitu ya Bapak? Ya, universitas, fakultas, dan prodi pendidikan IPA. Sedangkan fakultas belum ya, mungkin ya tanda kutip ya, mungkin karena sebentar ada pemilihan dekan. Iya Bapak, betul. Iya Bapak, jadi terkait di tahun 2020 Bapak, kenapa titik acuan atau tolak ukurnya itu kenapa harus di tahun 2020 Bapak? Seperti itu. Kenapa kok enggak langsung ke 2030 atau berapa gitu Bapak? Ya, itu tentunya visi dan misi itu mulai tahun-tahun sebelumnya ya, tahun 2010 lah, makanya sampai 2020. Jadi untuk universitas sebetulnya sudah visi dan misi itu untuk 2020 sampai 2024 untuk misinya. Untuk visinya itu sampai 2030. Itu kita mengikuti. Makanya saya bilang tadi memang karena pandemi ini mungkin fakultas belum
memperbarui gitu ya Bapak. memperbaiki. Insya Allah tahun ini. Amin amin amin. 2021 sampai 2025. Iya, baik Bapak. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan dari Bapak terkait visi misi. Berbicara terkait visi misi yang tadi sudah Bapak singgung terkait visi misi di universitas Bapak. Nah, di salah satu visi dari UTM itu kan ada menjadikan perguruan tinggi yang unggul di bidang pendidikan dan riset. Nah, apakah ada perlakuan khusus bagi program studi pendidikan IPA ini sendiri Bapak? Secara visi universitas ini merupakan prodi yang sangat diharapkan seperti itu Bapak melihat dari visi tersebut gitu Bapak. Nah, ini kalau dari visi ini pendidikan IPA ya sebetulnya kita sudah coba ini tahun ini semua pembelajaran itu berdasarkan kepada riset. Jadi mahasiswa kita ajak di magang penelitian. Nah ini juga sebenarnya sudah ada hubungannya nanti dengan MBKM ya, Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa nanti bisa ikut penelitian di dosen atau magang penelitian. Jadi semua nanti mata kuliah dan dosen itu berhubungan dengan payung masing-masing dosen gitu ya. Jadi mahasiswa kalau memilih media pembelajaran misalkan ikut dosen ini, kalau mau ikut penelitian teknosains mengikut dosen ini. Itu sudah kita petakan gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kedepannya gitu ya. Selain penelitian dan ikut magang ya. Jadi mahasiswa nanti juga bisa ikut dalam MBKM itu mata kuliah yang di prodi lain yang mendukung pembelajarannya. Misalnya ini kan kita lagi podcast ini ya. Jadi nanti kedepannya mahasiswa boleh ikut kuliah di komunikasi atau di prodi IPA universitas yang lain itu ke depannya ya. Itu menganut di kampus Merdeka dari Kemendikbudristek itu ya Bapak. Jadi ke depannya saya pikir itu memang bagus ya, cuman ya memang untuk awalnya itu memang butuh adaptasi ya. Karena mahasiswa ketika kerannya dibuka untuk BKM saya lihat menyerbu semua. Sehingga SKS-nya ya bingung. Iya, karena gitu masih baru gitu ya Bapak, kaget gitu ya. Kaget. Jadi mahasiswanya yang merdeka bisa mau kemana-mana, cuman dosennya ini yang kelabakan gitu. Loh ini semua ikut nanti ini kampus juga bisa kosong, mata kuliah juga ini. Jadi di sini kita prodi juga harus mengikuti atau bikin aturan yang ketat, tapi sesuai dengan MBKM yang ditawarkan oleh Kemdikbudristek dan disesuaikan dengan prodi. Insya Allah kita ada kurikulumnya. Amin amin. Ya seperti itu teman-teman ya, bisa dipahami penjelasan dari Bapak Ahid tadi. Nah selanjutnya Bapak, apa saja sih Bapak tolak ukur dari prodi pendidikan IPA ini melihat terkait visi misi yang sudah berhasil atau tidaknya, karena tadi masih dipermasalahkan masalah tahun 2020 Bapak. Apakah sudah memang tercapai visi misi tersebut atau seperti apa Bapak? Sebetulnya semuanya itu bisa dilihat dari outcome, dari lulusan dari mahasiswa. Jadi alhamdulillah untuk tracer studi ya, yang diselenggarakan oleh UTM, selalu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan itu lebih dari 40% ya untuk seluruh fakultas. Dan pendidikan IPA alhamdulillah selalu nomor 1 untuk tracer studinya. Dari situ bisa dilihat bahwa lulusan pendidikan IPA itu sangat diserap untuk tenaga kerjanya ya, sesuai dengan outcome yang kita miliki. Gitu. Oke, baik Bapak. Nah, lanjut ke... Cuman kelemahannya satu ya, karena kita banyak terserap oleh lapangan pekerjaan, jadi pendidikan IPA kelas selalu bertambah. Itu ya itu mungkin perlu rekrutmen dosen lagi gitu. Tapi untuk kali ini alhamdulillah ya, sampai 2021 ini kita cukup dosen. Jadi kalau outputnya bagus ya dikasih tugas lagi oleh universitas. Ya seperti itu Pak. Semakin besar suatu bangunan, maka angin itu juga semakin besar untuk menerpa seperti itu. Iya Bapak.
Ya baik Bapak, selanjutnya terkait prodi sendiri, apakah ada rencana Bapak di prodi pendidikan IPA ini akan mendirikan fakultas MIPA Bapak, Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Bapak? Karena mengaca dari univ-univ lainnya, itu kan prodi pendidikan IPA sendiri itu kan masuk ke FMIPA seperti itu Bapak, bukan di Fakultas Ilmu Pendidikan kalau di univ-univ yang lain. Nah, apakah di UTM ini sendiri apakah akan berencana mendirikan sebuah fakultas MIPA seperti itu Bapak? Ini pertanyaannya bagus ya, karena kebetulan saya alumni MIPA, gitu, bukan pendidikan. Jadi saya lulusan fisika dari UB sama UI ya. Iya betul. Jadi begini, memang kita berencana ya untuk khususnya untuk pendidikan IPA ya, karena di universitas lain Fakultas Ilmu Pendidikan itu beda dengan MIPA ya, karena pendidikan IPA itu masuk ke FMIPA. Jadi kita kemarin sebetulnya sudah mengajukan prodi matematika. Cuman ini karena kita kan ini abadnya milenial ya, adanya milenial. Jadi dari pusat itu masih menginginkan prodi-prodi yang milenial, misalnya DKV, desain komunikasi, terus yang berhubungan dengan potensi lokal ya, misalnya jamu atau tembakau. Jadi memang kalau ke arah situ memang ada. Karena apa? Kita mengetahui sulitnya di MBKM ini. Jadi kalau di MBKM ini mahasiswa pendidikan IPA misalkan mau mengambil konten biologinya, kimianya atau fisikanya, nggak bisa mengambil di fakultas lain atau prodi lain, minimal pindah universitas gitu kalau ke depannya ya. Jadi memang arahnya ke situ ya. Jadi ada dua prodi, misalnya pendidikan matematika, pendidikan IPA atau pendidikan informatika, itu sudah jadi mungkin ya fakultas fakultas pendidikan komputer dan ilmu pengetahuan alam mungkin. Amin amin. Ke depannya. Amin Bapak. Tapi itu kan tergantung kepada kebijakan di pusat gitu. Tapi kalau misalkan ingin mendirikan sebuah fakultas itu apakah ada persyaratan lebih khusus Bapak? Atau misalkan satu fakultas itu harus terdiri dari berapa program studi seperti itu Bapak? Ada ya. Jadi minimal 3 prodi. Terus kita juga melihat prospek ya, potensi lokal gitu ya. Umpamanya mau mendirikan FMIPA, bagaimana dengan kebutuhan lulusannya untuk Madura, apakah sudah mencukupi? Apakah memang ada kebutuhan? Kalau tidak ada kebutuhan ya nggak bisa mendirikan itu. Yang penting memang kebutuhan daripada stakeholder itu ya. Itu yang penting. Makanya kita nanti untuk jaminan mutu itu untuk melakukan survei atau penelitian di Madura. Tapi yang saya tahu ya, lulusan pendidikan IPA itu ternyata bisa dipakai untuk mengajar matematika, biologi, kimia. Nah, itu sudah terbukti oleh alumni kita. Nah, itu kelebihannya di situ. Iya, ada juga tadi pertanyaan yang sudah Bapak jawab terkait apakah lulusan di prodi pendidikan IPA itu sendiri harus mengajar di tingkat SMP, karena kan kita fokusnya di pendidikan IPA itu adanya di SMP seperti itu Bapak. Apakah dapat bekerja di tingkat SMA mengenai SMA itu kan IPA-nya sudah dipecah gitu Bapak, sudah fisika sendiri, kimia sendiri, biologi sendiri seperti itu Bapak. Apakah nanti bisa masuk ke jenjang SMA seperti itu Bapak? Ya, ini kan memang pendidikan IPA itu kan memang untuk SMP. Tapi setelah lulus ke lapangan, ya melihat kebutuhan di sana, ya kebutuhan di sana. Jadi tidak mesti lulusan pendidikan IPA mengajar IPA di SMP. Ada lulusan kita yang bekerja di SMK ada. Ya, dia mengajar ada fisikanya ada. Terus ada yang di SMA ada. Di PGSD pun malah ada gitu. Nah, itu tergantung kepada kebutuhan di masing-masing daerahnya. Iya. Dan itu memang artinya bisa masuk kemana saja, itu untuk ekornya ya di bidang IPA. Jadi
tidak menutup kemungkinan juga di bidang yang lain. Gitu. Iya Bapak, betul sekali sih. Karena namanya juga IPA itu lebih meluas gitu ya Bapak. Kalau menurut saya juga seperti itu. Jadi mungkin orang di luar sana juga berpikiran kalau IPA itu multitasking gitu Bapak. Apapun insya Allah bisa seperti itu Bapak. Iya bisa dikatakan. Iya, mungkin saya bisa menjelaskan begini ya. Jadi itu secara pendidikan IPA, tapi mahasiswa di universitas itu bisa mengembangkan soft skill ya. Jadi kalian tidak hanya menjadi guru ya. Banyak teman-teman kalian yang lulus bisa menjadi kerja di bank banyak. Iya betul ya. Bapak. Kerja, apalagi yang jadi YouTuber banyak. Oh iya. Kerjanya, makanya nanti MBKM ini nanti kalian bisa mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat kalian gitu, bebas. Jadi basicnya pendidikan IPA, tapi soft skillnya tergantung kepada kalian. Iya, berarti lebih ke mandiri gimana caranya kita dapat tidak hanya sebuah akademik tapi non akademik juga perlu gitu seperti itu ya Bapak. Ya itu makanya ada omongan kalau jadi mahasiswa itu jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Ya ngumpul-ngumpul setidaknya kalian membicarakan masa depan langkah kalian ke depan. Kalian kasihan untuk mahasiswa yang mau masuk ke sini yang kesulitan kalian masuk tapi malah santai-santai gitu ya. Itu sebagai acuan ya. Pokoknya menghasilkan yang kebermanfaatan seperti itu ya Bapak. Karena memang waktunya jadi mahasiswa itu banyak waktu untuk menimba ilmu. Dan itu sudah banyak dikasih kesempatan oleh Kemenristek Dikti. Mungkin kalian mau pertukaran mahasiswa ke luar negeri ya bisa ya minimal ke Malaysia lah. Ini ya untuk mahasiswa ke depannya ya. Jangan cuma berkutik di dalam negeri ini. Bisa ke luar negeri. Ya sekarang juga sudah banyak beasiswa untuk ke luar negeri juga lumayan banyak Bapak. Tergantung dari mahasiswanya tersendiri sebenarnya seperti itu Bapak. Ya Bapak terkait tadi berbicara tentang prospek kerja Bapak. Nah di prodi pendidikan IPA ini kan kebanyakan lulusannya kan lebih ke tenaga kependidikan gitu Bapak. Nah apakah peluangnya itu lebih besar mana sih Bapak ke prodi pendidikan IPA sendiri ataukah lebih ke seperti ilmu terapan seperti kimia murni, biologi murni ataupun fisika murni Bapak sebetulnya? Jadi ya kalau kita presentasi ya tesis lulusan kita itu memang saya lihat itu 60% ke pendidikan IPA ya. Jadi mereka banyak memang niatnya untuk jadi guru SMP baik di madrasah, sanawiyah maupun di SMP. Tapi di luar itu juga banyak ya tergantung kepada soft skillnya. Tapi untuk ke murni memang nggak banyak ya mungkin 20% ya. Karena mahasiswa itu kadang-kadang ada juga yang minat ke murni ya. Nah, itu nggak bisa mengembangkan di sini kalau nggak ada FMIPA-nya. Nah, itulah gunanya ada MBKM, pertukaran mahasiswa. Seperti itu, lebih merdeka seperti itu. Memilih sesuai dengan bidang minat kalian gitu ya. Malah ada yang jadi sekdes loh, alumni kita itu. Itu kan banyak mahasiswa itu, Pak kalau dari pendidikan IPA bisa nggak S2 gitu. Loh, saya sarankan kenapa nggak bisa? Kalian kerja di mana? Saya kerja di bank, Mbak. Loh, kerja di bank untuk bank itu kan lowongannya dari semua prodi. Nah, kalian bisa mengambil magister manajemen, ada lulusan kita gitu. Gitu banyak yang memilih alih istilahnya tidak sesuai dengan pendidikan IPA. Pokoknya di pendidikan IPA itu kalian memang nanti sengaja digembleng oleh dosen-dosen lulusan dalam negeri dan luar negeri. Insya Allah ya. Amin, amin. Semoga berhasil gitu Bapak ya. Iya Bapak, terkait tadi masih berbicara tentang prospek kerja. Nah, kalau tadi berbicara terkait ilmu terapan Bapak yang terkait ada fisika itu kan lebih ke peneliti seperti itu Bapak. Nah, apakah di prodi lulusan pendidikan IPA ini sendiri apakah nanti bisa bergabung di lembaga penelitian seperti LIPI, seperti itu Bapak? Apakah ada peluang masuk ke dalam situ Bapak? Kalau dalam bidang penelitian ya, umumnya lembaga-lembaga besar ya, seperti LIPI, BPPT, mungkin ke core penelitiannya, kecuali kalian mempunyai prestasi yang lebih,
mungkin susah ya. Kecuali mungkin di manajerialnya ya. Di manajerialnya mungkin bisa. Karena untuk LIPI, BPPT ya setahu saya ya, itu mahasiswa yang terbaik dari kampus ternama. Bukan berarti dari kampus yang sedang-sedang saja bisa kalau memang anaknya punya potensi yang atau kecerdasan yang lebih, bukan tidak mungkin ya. Karena dari UTM itu ada juga yang kuliah di Amerika lulusannya ya. Itu Dari Fakultas Hukum ya kalau nggak salah. S2-nya gitu Bapak. S2-nya. Jadi dari sini dari UTM terus dia ya pernah menang di lomba pengadilan simulasi pengadilan nasional, bahasa Inggrisnya bagus. Ya, kita masuk ke universitas ternama di Amerika, masuk. Makanya kita nanti di pendidikan IPA alhamdulillah banyak yang diterima di LPDP, itu sudah banyak. Cuman saya juga menantang mahasiswa jangan di Indonesia, kalau bisa di luar negeri gitu ya. Kenapa Bapak mungkin punya alasan tersendiri kenapa lebih prefer ke luar negeri seperti itu Bapak daripada ke dalam negeri gitu? Apalagi kan kemungkinan juga di dalam negeri itu kan masih ada kampus yang terbaik gitu Bapak. Apakah ada alasan tersendiri seperti itu Bapak dari Pak Ahid? Maksudnya ke luar negeri itu lebih yang bagus dari dalam negeri, maksud saya begitu. Kalau luar negeri yang biasa-biasa aja ya nggak apa-apa untuk mencari pengalaman gitu ya. Karena memang pengalaman itu penting ya. Iya betul Jadi, Bapak. makanya kalau ke luar negeri itu minimal bahasanya juga sudah bagus. Itu jadi kita punya nilai lebih memang, karena untuk penilaian itu memang ada kerjasama dengan luar negeri. Jadi kalau memang mahasiswa kita bisa ke luar negeri, nanti bisa menjadi link gitu loh. Jadi maksud kita menjaga link ke luar negeri itu banyak nanti kerja yang akhirnya kita lakukan untuk prodi. Tapi apakah memang sudah ada lulusan dari prodi sendiri yang punya link ke luar negeri Bapak? Masih taraf dosennya ya. Dosennya masih taraf alhamdulillah kemarin ada lulusan kita baru lulus dari Taiwan ya. Lulus Taiwan. Mungkin kedepannya juga ada. Nah, ini nanti banyak ini yang mencoba ini. Cuman kan baru lulus ya mahasiswa pendidikan IPA. Untuk universitas ternama sudah banyak itu masuk. Kemarin malah mahasiswa kita summa cum laude itu di UNY itu kan Iya. luar biasa itu. Betul. Bisa direkrut jadi dosen itu. Iya. Iya, itu ya Bapak masuk beasiswa LPDP mungkin ya Bapak. Iya, betul sekali. Nah, Bapak terkait tadi mengenai MBKM Bapak. Nah, itu kan sudah ada pemberlakuan kampus merdeka dan kurikulumnya Bapak. Nah, seperti yang saya tahu Bapak, di mana kurikulum dari angkatan kita, angkatan 2019, dengan angkatan di bawah kita 2020 sama 2021 itu berbeda Bapak matkulnya di semester pertama, semester 2 kok berbeda seperti itu Bapak. Nah, itu apakah sudah pemberlakuan kurikulum kampus merdeka itu seperti itu atau seperti apa Bapak? Apakah Ini pertanyaan yang bagus juga ini ya, karena untuk kedepannya. Kemarin saya sempat ikut seminar ya, kurikulum merdeka langsung dengan dirjennya itu, dirjen pembelajaran itu. Nah, jadi memang yang saya lihat itu memang bagus di UGM itu. Jadi kita patut ke sana itu. Jadi memang untuk angkatan 2019 ini kan masih KKNI sebetulnya itu. Tapi sepertinya dari Dikbudristek itu semua mahasiswa itu memang sudah bisa ikut MBKM, kurikulum merdeka. Jadi jalan tengahnya atau solusinya jadi kegiatan MBKM ini bisa kita konversi dengan mata kuliah. Ya, jadi untuk angkatan 2019 untuk misalkan kampus mengajar itu kita kemarin itu 12 SKS kan, sekarang naik 20 SKS. Jadi kita bisa konversi dengan mata kuliah yang hampir sama, begitu. Nah, jadi tidak ada masalah. Ya, kemarin makanya kan dibuka itu, waduh, akhirnya kasusnya kan ini, mahasiswa sudah habis SKS-nya masih ikut loh, bagaimana itu?
habis SKS-nya akhirnya karena 20 SKS terus. Nah, itu bagaimana SKS-nya gitu ya. Kalau kayak seperti itu ya nggak bisa lah ikut kuliah lagi gitu. Jadi untuk pendidikan IPA 2019 itu masih bisa ikut kampus mengajar. Tapi untuk angkatan 2020 sama 2021 itu sebetulnya sama. Cuman yang nggak sama kemarin ada lagi dari Dikbud-Ristek itu mata kuliah nasional. Nah, gitu. Jadi mata kuliah nasional itu PPKN dipecah jadi dua, PKN dan Pancasila. Nah, gitulah yang bikin kurikulum berubah lagi gitu. Tapi intinya sama untuk 2020 dan 2021. Memang untuk 2019 kita ke KKNI dengan tidak menutup kemungkinan ikut MBKM dengan konversi SKS. Iya betul Bapak. Karena kemarin juga kan seperti mata kuliah instrumentasi laboratorium Bapak atau manajemen laboratorium itu Bapak. Kok di angkatan 19 itu udah masuk ke semester 5 tetapi kok di angkatan 2020 sudah di semester 1 seperti itu Bapak. Kan loh kok berbeda seperti itu. Berarti ya pembelajarannya sama saja seperti itu Bapak. Ya mungkin tadi ada perbedaan kurikulum seperti itu ya Bapak. Sudah perubahan kurikulum. Sebetulnya kurikulum itu sempurnanya itu minimal 4 tahun sampai 5 tahun itu harus berubah mengikuti perkembangan zaman dan stakeholder. Kita sebetulnya sudah siap untuk berubah karena mengevaluasi mata kuliah mana yang sudah agak zaman lagi gitu kan sesuai dengan milenial. Sebelum kita merubah kurikulum ternyata dari Dikbud-Ristek itu sudah ada kurikulum merdeka sehingga kita tinggal menyesuaikan gitu. Ya. Jadi mahasiswa tidak perlu khawatir, malah bagus ke depannya itu. Untuk mahasiswa malah lebih giat ini untuk mau kemana-mana selama 3 semester ini. Iya betul, pengalamannya lebih banyak gitu Bapak ya, karena bisa mengeksplor dirinya di luar UTM ataupun di lintas prodi dalam UTM seperti itu Bapak ya. Jadi untuk pertukaran mahasiswa misalkan itu nanti kalau offline ini mahasiswa kita dapat tiket dan kos ya untuk di tempat perguruan tinggi yang dituju. Nah, itu kegunanya. Iya betul Bapak. Berarti lumayan ya Bapak untuk program PP pertukaran pelajar mahasiswa yang lolos dari prodi pendidikan IPA itu sendiri Bapak. Alhamdulillah ada banyak. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Bapak terkait mengenai syarat kumlot Bapak, ini ada yang bertanya. Bagaimana syarat kumlot di prodi pendidikan IPA itu sendiri Bapak? Nah, ini sebetulnya syarat kumlot itu enggak di prodi ya. Itu syarat dari universitas. Ya, dari universitas. Jadi masa kuliah itu ditentukan oleh lamanya ya. Namanya masa studi yang itu IPK-nya biasanya ditentukan oleh masa kuliah dibagi oleh masa studi gitu ya. Berapa tahun, IPK-nya berapa gitu ada. Dan ada syarat tidak ada yang mengulang. Jadi kalau ada yang mengulang enak, kalian 6 tahun IP-nya 4 bisa. Iya betul. Kumlot nanti semua gitu. Iya Bapak. Baik teman-teman bisa dipahami ya teman-teman dari pernyataan Mbak Ahid. Nah selanjutnya Bapak. Ini saya menambahkan. Iya Bapak silakan. Justru untuk MBKM Merdeka ini ya, karena magang penelitian itu semester 7 kalau kalian aktif bisa lulus di semester 7. Kalau diprogramkan skripsi di semester 7. Karena tinggal maju nanti ikut magang penelitian semester 7 sekalian nanti selesai maju. Kalau semester sebelumnya belum bisa gitu ya. Karena semester 7 masih 0 skripsi. Gitu. Ini untungnya untuk ikut MBKM. Bayangkan MBKM kan 20 SKS, magang 20 asistensi mengajar itu cepat lulusnya itu. Dan kalian dapat ilmu sebanyak-banyaknya. Amin. Ya. Nah, selanjutnya Bapak terkait di skripsinya Bapak tadi berbicara tentang skripsi. Nah, ada yang bertanya kenapa di pendidikan IPA UTM ini sendiri khususnya di prodi pendidikan IPA ini khusus Bapak judulnya itu konsentrasinya lebih ke keguruan gitu Bapak. Kenapa ada di prodi lain yang termasuk di Fakultas Ilmu Pendidikan juga itu dapat mengambil judul atau skripsi lebih ke murni atau keterapan gitu Bapak? Ya, sebetulnya mahasiswa boleh-boleh saja mengambil murninya. Cuman kadang-kadang mahasiswa
kadang-kadang mahasiswa masih berat dengan pedagogiknya gitu, ke pendidikannya. Jadi meskipun dia di murni, nanti dia diaplikasikan dalam pembelajaran. Gitu. Tidak ada masalah. Sebetulnya kita nggak masalah kalau mahasiswa ngambil di murni. Itu memang ada payungnya. Karena sebagian dari kita ada yang dari murni. Makanya kalau kita lihat ya lulusan itu atau dosennya ada yang kependidikan, non kependidikan. Ya, jadi saling melengkapi memang. Cuman memang sampai saat ini tidak ada mahasiswa yang mengajukan penelitian murni. Boleh saja, boleh. Oh, boleh. Jadi teman-teman yang ingin mengambil skripsi lebih ke murni diperbolehkan teman-teman ya. Kalau kita lihat jurnal di Prodi IPA ya yang sudah Sita 4 ya Penase, di situ memang ininya ke murni dan kependidikan IPA. Ya kalau kalian baca itu. Bukan hanya pendidikan, murni juga. Berarti kita bisa mengambil tidak hanya keguruannya tapi lebih ke teori-teori tentang ilmu alamnya seperti itu Bapak. Iya. Tapi itu langsung masuk lab ya. Mungkin kan mahasiswa itu kesulitan di labnya ya kalau sini. Jadi kalau penelitian mesti ke universitas lain. Makanya ini kan momentum yang bagus ini. Jadi MBKM ini kalian mau penelitian murni, jadi bisa ke universitas lain karena di sini nggak ada FMIPA-nya. Jadi yang dimaksud penelitian murni ini beda dengan kependidikan. Kalau pendidikan kan mengambil di sekolah-sekolah, tapi ini di lab gitu ya. Nah ini yang mungkin jadi kendala buat adik-adik mahasiswa. Iya betul. Ya jadi kita melihat dari sarana dan prasarana dari kampus juga gitu ya Bapak. Iya karena alumni kita ada juga yang mengambil setelah dulu itu mengambil pendidikan fisika gitu ada. Ya ada. Malah yang tertarik ke kelautan ada S2-nya gitu nggak masalah. Jadi dia diterima di mana nanti setelah itu melanjutkan dengan bakat masing-masing. Ya. Ini kan cuma menggembleng basicnya ya dasarnya. Nah ini Bapak ada lagi pertanyaan di mana di angkatan 2018 ini kan sedang melakukan asistensi mengajar Bapak. Nah ini ada pertanyaan kenapa KKN sekarang dikonversi menjadi asisten mengajar? Kenapa tidak ke mata kuliah lainnya? Seperti itu Bapak pertanyaannya. Nah ini jadi gini, jadi MBKM itu namanya manusia merdeka ya. Ada juga yang nggak mau merdeka, ada. Makanya kita itu bikin kurikulum ada yang untuk merdeka, ada yang tidak. Jadi yang nggak merdeka tidak asistensi mengajar, tapi KKN tematik yang merdeka. Tapi ada yang istilahnya klasik gitu ya, tidak ikut MBKM. Jadi yang tidak ikut MBKM nanti bisa menghubungi pengabdian LPPM. Kan itu sebetulnya untuk KKN itu ranahnya LPPM ya pengabdian. Jadi kita sudah konfirmasi sebetulnya ke LPPM. Boleh nggak kalau KKN ini kita masukkan ke asistensi mengajar gitu ya pengabdian? Karena kalau tidak KKN itu bagaimana mahasiswa melakukan asistensi mengajar karena satu semester di sekolah ya. Masa KKN nanti nambah SKS. Akhirnya boleh jadi dikonversi ke asistensi mengajar. Jadi asistensi mengajar untuk angkatan 2018 ya. Itu yang dikonversi ke asistensi mengajar itu mata kuliah KWU ya, kewirausahaan, PLP ya, sama KKN sehingga mahasiswa angkatan 2018 tidak ke kampus. Karena asistensi mengajar itu satu semester 20 SKS begitu. Itu yang mau merdeka. Nah, jadi kita untuk program mahasiswa angkatan 2018 karena memang untuk kependidikan itu ada PLP, jadi kita semuanya sekalian asistensi mengajar. Kecuali mungkin ada yang telat kan bisa jadi mahasiswa kan ada syaratnya tuh 110 SKS gak nyampe. Ya mahasiswa terpaksa nanti ikut KKN yang klasikal, ya ikut dari pengabdian di LPPM. LPPM sendiri mengadakan MBKM Merdeka untuk KKN namanya KKN
tematik gitu. Jadi kalian tidak perlu khawatir yang merdeka maupun tidak merdeka itu kita tampung semua ya. Pokoknya bagaimana kita memanja mahasiswa ini. Iya betul. Nah Bapak, mungkin ini terakhir. Seperti yang kita tahu bahwa kampus mengajar ini kan sudah berjalan gitu Pak di angkatan 2 ini. Nah kemarin juga sudah ada isu-isu terkait apa perkuliahan ini akan diadakan secara offline. Nah bagaimana misalkan kalau dari kampus mengajar itu sendiri kan konversinya dibagi di semester 5 dan semester 6 Bapak. Nah, berarti kan masih ada kuliah di UTM itu sendiri dan juga ada pengabdian gitu Bapak terkait di program kampus mengajar itu tadi. Nah, apakah ada solusi gitu Bapak dari prodi pendidikan IPA sendiri atau ada kelonggaran tersendiri? Karena kan mengingat domisili yang diambil itu mungkin di rumahnya masing-masing seperti itu Bapak kan. Apakah tiap ada jam perkuliahan itu harus pulang pergi atau seperti apa gitu Pak? Iya inilah kan saya bilang ke Dirjen itu, ini kan kendalanya seperti ini, mahasiswa dibukakannya milihlah semuanya itu. Tahu-tahu bulan Oktober November ini offline gitu loh, datang ke kampus. Bagaimana solusinya ya? Kita pastinya tidak membiarkan mahasiswa itu terbengkalai gitu ya. Jadi mahasiswa itu nanti kita tentunya ada solusinya. Kalau ada kampus mengajar, bagaimana kita atur. Jadi istilahnya hibrid gitu ya. Bukan blended ya. Kalau blended bisa datang. Nah, itu. Jadi kita atur ya. Jangan sampai menyalahkan mahasiswa loh. Salahnya kok ikut dia. Gimana mau menyalahkan mahasiswa? Justru ini bagus untuk pembelajaran mereka. Jadi kita tinggal bagaimana mengembangkan potensi mahasiswa. Kalau ikut kampus mengajar ya nanti kita bisa diaturlah dengan dosen pengampunya. Jadi untuk ke depan kalau memang offline semua, barulah kita mulai bisa ketat gitu. Memang ini karena adaptasi ya, adaptasi dulu. Memang nggak bisa menyalahkan ya mahasiswa gitu. Ya nanti diatur ya. Iya baik Bapak, terima kasih. Mungkin pertanyaannya sudah cukup yang sudah terjawabkan dari penjelasan Bapak yang mungkin belum saya sampaikan tapi sudah dijawabkan oleh Bapak seperti itu Bapak. Nah terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pada Science kali ini. Mungkin ada pesan dari mahasiswa pendidikan IPA sendiri Bapak bisa disampaikan. Ya mungkin ya. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya ya buat mahasiswa. Jadi mahasiswa yang ikut MBKM itu jangan terlalu takut nanti SKS-nya kelebihan atau bagaimana gitu ya. Jadi prodi pendidikan IPA itu menggaransi semua kegiatan mahasiswa. Tidak akan menyalahkan mahasiswa karena itu memang program dari Dikbud Ristek ya. Jadi kita bagaimana mengakomodasi mahasiswa dan tidak merugikan mahasiswa. Tuntutlah ilmu, banyaklah mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari mana saja. Jadi nanti potensi lokal dari Madura, dari beberapa kampus lain itu kalian bisa ambil. Makanya ada modul Nusantara. Mungkin itu dari saya ya. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan dari kami selaku panitia atau pengurus HIMAPIPA 2021. Dan semoga apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Ahid bisa diterima dan bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa pendidikan IPA di rumah yang sudah memberikan pertanyaannya. Terima kasih sudah berpartisipasi pada kegiatan Science kali ini. Akhir kata, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.